Hai, welcome to AS Tutorial Channel. AS Tutorial Channel ini adalah tempat koleksi video-video tutorial yang berhubungan dengan belanja online di marketplace atau online market seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan lainnya. Dan apabila kamu baru mengunjungi AS Tutorial Channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari AS Tutorial Channel. Oke, kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara memproses transaksi pembelian dari customer kita. Langsung saja kita klik aplikasi Shopee-nya sekarang. Sekarang kita berada di halaman beranda Shopee, lalu kita klik notifikasi di sini. Terus lanjut ke menu notifikasi toko, ada satu. Terus kita cek di sini status pesanan. Kita bisa klik di sini. Maka kita sekarang berada di halaman status pesanan. Di sini ada perintah dari Shopee untuk mengirimkan produk ini. Di sini adalah kirimkan produk, pembayaran pesanan dengan kodenya ini terkonfirmasi. Kirim pesanan ke atas nama ini ya, customer kita ya. Belum 21/12/20. Jadi paling lambat kita mengirimnya tanggal 21 atau tanggal 20 sebelum tanggal 21 itu. Oke, sekarang kita back, lalu kita masuk ke menu saya kanan ini di sini ya. Oke, terus kita langsung ke toko saya di atas ini. Terus kita slide ke bawah, di sini ada menu penjualan saya. Di sini ada satu untuk dikemas. Ini ada satu dan kita bisa lihat riwayat penjualan. Kita bisa klik di sini. Tunggu sejenak. Oke, sekarang kita masuk ke halaman penjualan saya. Kita slide ke samping. Di sini kita langsung klik di menu dikemas. Oke, ini satu pesanan dari customer kita yang akan kita kirim barangnya. Kita kemas dan kita kirim ke kurir. Di sini statusnya perlu dikirim. Kita bisa review dulu rinciannya. Kita klik di sini. Oke, sekarang kita berada di halaman rincian pesanan. Di sini statusnya adalah perlu dikirim. Pembeli menunggu kiriman pesanan. Waktu pembayaran 14 Desember 2020 pukul 14:24. Jadi ini sudah dibayar oleh customer kita. Dan di sini juga ada pemberitahuan dari Shopee, produk harus sudah dikirim sebelum tanggal 21/12/2020. Jadi kita harus mengirimnya sebelum tanggal 21, berarti paling lambat sekitar tanggal 20. Di sini alamat pengirimannya. Di sini status pengirimannya adalah dia menggunakan jasa kurir JNT Express, maka kita mengirimkan barang ini melalui JNT Express. Oke, slide ke bawah. Informasi pembayaran total pesanan Rp253.275 dari pembeli. Subtotal ongkos kirimnya 23.000, biaya adminnya 7.000. Oke, lanjut kita slide ke bawah. Ini produknya, heel 11 cm G029, warna black, ukuran 35. Langsung kita bisa klik di bawah sini atur pengiriman. Kita klik di sini. Oke, sekarang kita berada di halaman atur pengiriman dan di sini juga ada dua pilihan, yaitu antar ke konter. Antar ke konter itu kita mengantar produk yang akan dikirimkan ke konternya JNT. Maka jika di daerah toko kita ada konternya JNT, kita bisa antar langsung ke JNT. Maka kita memilih menu ini, antar ke konter atau pick up. Pick up di sini pihak JNT yang mengambil pesanan kita. Tapi ya kadang kendalanya ya mungkin dari pihak JNT-nya lagi sibuk sehingga nggak sempat ngambil paket yang akan kita kirimkan. Dan sekarang kita contohkan menggunakan antar ke konter saja ya. Kita klik di sini. Di sini juga ada keterangan dari Shopee, antar ke konter. Antar paket ke konter JNT Express terdekat. Oke, sudah selesai dan ini pun sudah di checklist. Maka kita klik konfirmasi di bawah sini. Di sini ada pemberitahuan dari Shopee, penting please don't pay at JNT Express counter. Shopee will pay JNT Express automatically. Nah, jadi dilarang untuk membayar apapun ke counter JNT karena Shopee sendiri yang akan membayarnya nanti. Oke, kita klik oke sekarang. Nah, sekarang kita dihadapkan ke halaman rincian antar ke counter. Di sini JNT Express nomor resinya ini sudah ada. Di sini juga ada instruksinya. Jadi kamu bisa baca di sini. Drop your packet directly to the nearest JNT Express counter. Refer to the instruction below on how to drop your packet. Jadi kirim paket kita ke counter JNT terdekat. Dan di bawah ini adalah cara-cara bagaimana cara kita mengirimnya ke counter JNT. Yang pertama langkahnya adalah print and enter JNT Express shipping label with pre-generated AWB on your packet from our sales center.
Jadi Shopee menginstruksikan ke kita untuk memprint out label yang sudah disediakan oleh Shopee. Jadi kita tinggal print saja label itu dan lalu kita tempel ke paketnya. Kita nggak perlu nyatet-nyatet lagi. Kita nggak perlu nyatet-nyatet alamat kita dan alamat customer kita. Shopee sendiri sudah menyediakan label pengiriman. Itu lengkap data-datanya, siapa penerima dan siapa pengirimnya, dan detail barang yang dibeli itu sudah ada. Tetapi sayangnya kita tidak bisa memprint out-nya melalui HP. Harus ke webnya Shopee, yaitu menggunakan PC atau laptop. Dan kita memproses transaksinya di Seller Center Shopee. Terus instruksi kedua dari Shopee, search for the nearest JNT Express drop off counter on our call. Jadi cari counter JNT terdekat, antar ke sana atau kamu bisa telepon. Yang ketiga, bring your packet to the counter, do not pay any shopping fee to the counter. Oke, jadi bawa paket kita ke konter, terus kita nggak perlu membayar apapun, Rp1 pun. Itu sudah diatur oleh Shopee-nya sendiri. Nah, untuk yang menggunakan gadget atau menggunakan HP, jadi tidak bisa print receipt atau print label dari Shopee-nya sendiri, maka cukup teman-teman catat nomor resinya ini, ditempelkan ke paketnya yang sudah dikemas. Teman-teman tempelkan di sana, dan teman-teman harus menulis secara manual alamat pengiriman dan alamat si penerima, yaitu alamat customer kita sebagai penerimanya. Oke, lalu kita klik OK di sini. Sekarang sudah selesai, kita back. Oke, dan sekarang kita back ke halaman penjualan saya lagi. Di sini statusnya masih dikemas karena kita belum mengantarnya ke counter JNT itu sendiri. Jadi kalau kamu sudah mengantar paketnya ke counter JNT, dan JNT sudah menginput resi kita tadi ke dalam sistem mereka, maka statusnya akan berpindah menjadi dikirim di sini. Setelah itu lanjut, jika pesanan sudah diterima, maka JNT akan mengirimkan paket itu ke alamat customer kita. Dan setelah paket itu sampai ke alamat customer kita, maka dikonfirmasi oleh customer kita sendiri dan tidak ada masalah dengan barangnya, diterima dengan sesuai deskripsi, tidak ada komplain, maka pihak customer kita langsung mengkonfirmasinya, lalu status pesanannya atau status pembeliannya berpindah dari dikirim ke selesai. Nah, sampai di menu ini, maka selesailah kita memproses transaksi itu. Jadi sebelum nyampe ke menu ini, kita harus mantau dari sini. Kita bisa lihat historinya nanti. Setelah paket sudah kita antar ke kurirnya, nanti kita bisa cek di menu dikirim di sini. Kita klik. Sekarang belum ada apa-apa. Nah, kita bisa cek historinya sudah sampai di mana paketnya. Nah, jika ada pertanyaan dari pembeli, kita juga bisa menjawabnya. Jika pembeli kita tidak tahu cara men-tracking paketnya sudah sampai di mana. Oke, jika semua sudah selesai, total pesanan senilai Rp278.775 akan dimasukkan ke dalam saldo penjual kita oleh Shopee. Setelah itu baru kita bisa melakukan penarikan atau mentransfernya ke rekening bank kita sendiri. Oke, sekarang kita ke halaman saldo penjual. Kita back dulu di sini. Kita slide ke bawah. Nah, di sini ada menu saldo penjual. Kita klik di sini. Nah, sekarang kita berada di halaman saldo penjual. Saldo saya saat ini adalah Rp0 karena transaksinya belum selesai, maka saldonya belum dimasukin oleh Shopee ke saldo penjual kita. Nah, di sini ada dua menu, penarikan dana dan transaksi. Oke, sekarang saya jelaskan tentang transaksi terlebih dahulu, di mana di sini adalah semua riwayat transaksi kita ada recordnya di sini. Kita bisa klik. Nah, sekarang kita berada di halaman riwayat transaksi. Nah, sebagai contoh, ini saya melakukan penarikan pada tanggal 3 Desember sebanyak Rp293.706. Dan di bawah ini adalah pembayaran oleh customer kita senilai Rp135.851. Nah, jadi semua riwayat transaksi terekam di sini. Karena ini otomatis dari sistem Shopee-nya untuk men-tracking riwayat transaksi kita yang telah selesai. Oke, sekarang kita back. Dan untuk penarikan dana, kita bisa melakukan penarikan dana melalui menu penarikan dana ini. Karena sekarang saldo saya Rp Rp0, jadi kita tidak bisa melakukan penarikan dana. Tetapi sebagai contoh, kita coba klik di sini. You have no balance to withdraw. Jadi kita nggak memiliki saldo untuk ditarik. Jika kita memiliki saldo, maka kita tinggal ikuti instruksinya sampai selesai. Dan setelah itu kita tinggal menunggu
Dana dari saldo penjual kita masuk ke rekening bank kita sendiri. Dan biasanya itu tidak memakan waktu lama, mungkin hanya hitungan menit saja. Oke, sekian dulu video tutorial tentang bagaimana memproses transaksi pembelian dari customer kita. Semoga video ini bermanfaat. Oke, sekian dulu video tutorial dari kami. Jangan lupa tonton juga video tutorial lainnya. Kemungkinan sesuai dengan video yang kalian cari, tentunya di AS Tutorial Channel. See you, bye-bye.